Bismillahirrahmanirrahim. Faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi faqah mengungguli sapa Kanjeng Nabi an-nabiyina ing para nabi. Faqah mengungguli sapa Kanjeng Nabi an-nabiyina ing para nabi fi khalqin ing dalam penciptaane fisiknya wa fi khuluqin lan ing dalam akhlake budi pekertine perilakune. Faqa wis meli mengungguli sapa Kanjeng Nabi an-nabiyina ing para nabi fi khalqin ing dalam penciptaane wa fi khuluqin lan ing dalam perilakune. Walam yudanul lan ora mendekati sapa para nabi ing Kanjeng Nabi fi ilmin ing dalam ilmune wala karamin lan ora kedermawanane. Walam yudanu lan ora mendekati sapa mereka ing Kanjeng Nabi fi ilmin ing dalam ilmune wala karamin lan ing dalam kedermawanane kemulyaane. Nabi Muhammad mengungguli nabi-nabi lain dalam hal fisik maupun budi pekerti. Para nabi sedikit pun tak menyamai ilmu dan kedermawanan beliau. Secara kemarin pada sebelumnya kita melihat siapa sosok Kanjeng Nabi, ya, bahwa Kanjeng Nabi itu Sayyidul Kaunain, Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajam. Kanjeng Nabi itu juga Nabiyunal amirun nahi fala ahad. Di samping Nabi itu Sayyidul Kaunain, Nabi itu juga Al-Amiru An-Nahi, kedudukannya sebagai Nabi. Nabi juga Huwal Habibul ladzi turja syafa'atu. Nabi itu juga Al-Habib. Dan Nabi itu juga Da'a, ya, bahwa alladzi, ya, yang terakhir da'a ilallahi fal mustamsiku nabi. Jadi bait-bait yang sebelumnya memberi pengertian bahwa Nabi itu haruslah tokoh, Nabi itu haruslah Al-Amiru An-Nahi, membuat perintah, memberi perintah dan melarang. Nabi itu juga Al-Habib, mesti dicintai oleh para pengikutnya. Benar? Nabi itu misinya da'a ila apa? Ilallahi fal mustamsiku nabi. Misinya Nabi adalah dakwah. Lah kalau begitu bedanya apa Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain? Gitu loh. Lah kalau begitu kan sama aja. Nabi sama dengan nabi-nabi yang lain dong. Loh, gitu loh. Oh, beda. Inilah saudara-saudara, kita akan membahas bait-bait yang menjelaskan perbedaan nabi dibanding nabi-nabi yang lain. Bagaimana keistimewaan nabi, bagaimana kehebatan nabi berbanding dengan nabi-nabi yang lain.
Bait pertama ini faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin. Kalau nabi-nabi yang lain juga tokoh, jelas dong nabi yang lain mesti tokoh. Nabi yang lain juga saya apa? Al-amiru an-nahi. Nabi yang lain misinya juga da'a ilallahi fal mustamsikun mesti. Tapi apa yang kemudian bedakan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain? Faqan nabi. Bait ini menjelaskan Nabi Muhammad mengungguli kehebatan nabi-nabi yang lain. Utamanya dalam apa? Fi khalqin di dalam khalqin penciptaannya, dalam physically penilaian secara fisik lebih kuat dari Nabi Musa, lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini salah, Nabi kita lebih ganteng. Wa fi khuluqin, dalam perilaku, nah, apalagi perilaku. Sebab Nabi sendiri mendefinisikan apa yang menjadi misi dakwahnya. Yang utama adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya ini pada pentingnya, pada pokoknya itu adalah memperbaiki akhlak. Nah, orang kalau bicara akhlak tidak bisa tidak ya harus bicara dirinya sendiri dulu, nggak bisa ngomong yang lain dulu, dirinya sendiri. Ini Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara-saudara yang disebut di dalam bait ini fi khalqin wa fi khuluqin, dua hal yang menyebabkan orang itu senang kepada orang lain. Jadi penyebab kita senang kepada orang lain itu apa? Dua ini. Khalqin, ayune ganteng, ya. Iki mesti nabi elek. Ora ana nabi elek. Nabi kae gak, nabi kae mambu. Lah, nabi kudu harus gitu. Nabi harus serius, saudara. Nabi elek. Kamu mati, moh Gusti ora nek karo nabi kae gak elek. Ora ana nabi elek. Benar? Sebab sababul mahabbah nomor satu khalqinnya. Nah, penampilannya harus baik. Nah, ini nabi. Toko ya begini enggak ada toko wol-wol. Ora ana. Benar? Nomor dua, yang namanya sabab orang itu dicintai kalau dia ini perilakunya baik. Jadi kata orang Arab sababul mahabbah ada dua. Sebabnya orang cinta itu dua. Satu jamal, kecantikan, keindahan, kegagahan, dhuwur. Bocah piye dhuwur? Bocah piye? Oh, semloh. Hai. Ora semlohe, semloh. Hai. Gitu. Wal ihsan nomor dua itu orangnya baik. Ya, ini kamu bisa dicintai semua orang kalau itu miliki dua itu. Jadi sebabnya senengi ora kok kulino ora. Kulino nek mamburan seneng. Gini-gini terus piye ora seneng tambah sengit kowe. Lah dikira apa witing tresno? Oh, ora ono witing tresno sebabnya apa? Sebabnya wangi, bagus, sebabnya perilakune apik. Nek meng kono kuwi wae mampu. Angger lewat seng. Angger lewat seng. Apa ya tambah seneng tambah sengit ya. Enak aja. Entah. Ini serius. Saya punya paman.
Ya toh? Dijodokke karo simbah ini dijodokke. Ya. Paman saya kan banyak sekali ya toh. Nah, putune Mbah Munair ada, cucunya Mbah Munair kan ada 73 atau 74. Golek ana dhewe. Jadi paman itu gitu, dikawinkan sama orang enggak mau, enggak mau. Sama sing ra gelem sing bule sing sedulurku bule iki sedulurku. Entuk wong lanang, gitu, dijodokke karo simbah. Asale bule uga ya, emah. Gitu ae. Wedok kan ngono biasane. Belum tahu. Paman saya ini top Markoto, enggak banyak bicara tapi melayani. Wedang gaweke masak kowe. Gawe apik terus selama-lama itu. Wah, dia ganti yang terkiwir-kiwir gitu. Dan memang kita ini anas abduman ahsana. Orang itu menjadi hamba dari orang yang mau berbuat baik kepada dia, siapapun kita. Jadi ono wong ini lagi ceritane gue angel, ora go maba-maba gitu. Maba tingkat dasar. Digawe apik terus ya. Apik terus. Udah nene suwe-suwe bagus juga ini. Meskipun rada ruwet ini bagus juga. Suwe-suwe ketakluk. Sebabnya apa iku ihsan. Diapiki terus. Disengeni iya wis njaluk ngapura. Besok ora diane. Wah sini. Njaluk apa saiki sego goreng tak gaweke. Waduh, ngono terus takluk bulekku. Saiki dekne sing terkiwir-kiwir tak opani. Anasu abduman ahsana. Wong kuwi kawulane wong sing gawe apik ning sapa ae. Nggih. Dadi sebab senenge loro, Jamal ayu utawa bagus utawa kuat, awake gede dhuwur. Ngono. Wong raine ya rada ruwet sithik tapi gede dhuwur. Piye wae? Was, semok. Lah terus semok terus piye? Tapi saka desa. Ora apa sing penting semok iku. Dadi kuwi marai seneng kuwi lho. Dadi ana wong kota entuk wong itu nyelempit ngono. Entuk wong itu paraan waduh ngono. Itu ana wong Solo 3 entuk wong Jakarta. Ana wong itu NTB entuk wong Eropa. Itu sebabnya itu tadi. Ada aja. Ini saudara, ya. Makanya zaman harus punya ini Jamal dan ihsan siapapun. Ora kok iki kodho ae lanang ya kudu ngono, wedok ya kudu ngono. Ora iki ora kok wong lanang tok. Wedok ya ngono. Lah kula kadung elek pripun iki, Pak? Inilah masalahmu itu. Ya nek sampean elek, ya rumangsa elek alhamdulillah. Lah rumangsa pancen kowe yo elek tenan kok ya. Nek rumangsa elek, sampean kalau umpamanya Jamalmu ini kurangnya, sampean harus ihsanmu diperlihatkan lebih dari Jamalmu. Ya ben aku omongane ngapak-ngapak lah piye meneh lho iki kaya kowe kaya kono bae. Lah diapake meneh ya wis kok korone. Wah ayu-ayu dadi ngapak aduh. Lah piye meneh gitu. Itu harus ditambal dengan ihsan. Ya. Lah jamale piye meningkatkan jamal? Perbaiki penampilanmu. Penampilanmu harus ya ta? Sing wol kuwi kudu diperbaiki ini supaya menarik. Ada penyair bilang libas hukum
yukrimukum qablal julus wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Libasukum yukrimukum qablal julus. Penampilanmu apa? Bajumu, penampilanmu itu akan membuat Anda dihormati sebelum Anda duduk. Sebelum Anda duduk, wah gagah sekali orangnya itu. Wah bajunya bagus, match antarane kathok karo apa iki? Klambine match. Gitu kan. Biru karo biru. Ya kan match ya. Ngono nganggo ngelmu dikira. Ya ora kok. Ya Allah. Ono coklat karo biru lah piye lah Jamal piye wis sireng nganggone klambi biru kuwine coklat ya tambah tenggelam ya dah iki lho penampilanmu lho ya Allah iki penting saudara ya ini saudara jadi perbaiki penampilanmu. Ya, nomor loro, kalau memang penampilanmu kurang, ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Mang wirada elek sithik lha apa tapi ketika Anda bicara, ketika Anda usul, Anda kelihatan kalau pinter. Lah ini oh hebat jebulane ketoke kaya ya wong anu Magelang, jebulane pinter juga. Wajah Magelang ku wajah Boyolali. Ini saudara. Ya, ini sama. Jadi ukuran kesenengan kuwi nek loro. Khalqin penampilane, khuluqin perilakune. Ini saudara. Nabi semuanya juga begitu. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada nabi-nabi yang lain. Ya, kita lihat apa pernyataan Sayyidah Aisyah, istrinya yang centil gitu. Aduh, Sayyidah Aisyah luar biasa. Oke. Suatu ketika Sayyidah Aisyah ini dondomi ya. Orang jahit apa iki? Jahit gimana zaman mono kok jahit? Ya menyulam atau merajut ya nganggo dom, sing penting dom iki lho. Ya. Istaru ibratan min Hafsata binta Rawah. Saya minjem ibrah jarum ke Sayyidah Hafsah. Kuntu akhitu biha thawba Rasulillah. Aku jahit nembel apa? Klambine Kanjeng Nabi. Fasaqatat anil ibrah. Terus jam apa itu doming mau jatuh wasaqatat anul ibrah bengi-bengi iki tiba tak goleki rana fatolab tuha aku goleki falam aqdir alaih ora kecekel ora ketemu apa nih jarumnya enggak ketemu. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi masuk ke kamar itu mestinya ya toh fatabayyanat al ibratu bisyu'ai nuri wajhi, dan kemudian Nabi datang ketemu itu dom dari mana? Karena sinar cahaya wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu wajah bersinar Kanjeng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fadhahikat mau ketawa ketemu Sayyidah Aisyah ketawa, ketemu. Masya Allah. Bayangkan nggak? Ini bukan Sayyidah Aisyah saja. Para sahabat bengi-bengi, loh siapa itu kok mencorong? Kok kayak bawa ada lampu? Apa ini? Lampu apa? Jalan. Oh jebulane Kanjeng Rasul rawuh. Masya Allah. Jadi ibaratnya wajah Nabi Yusuf kuwi kaya rembulan, nek wajah Kanjeng Nabi kaya matahari. Ini secara kalau rembulan memang enak dilihat, menyenangkan ya toh, dilihat lama-lama tuh enak.
Kalau matahari bukan kok tidak enak dilihat, kita yang nggak kuat melihat. Karena apa? Haibah, wibawane Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu orang tidak banyak mensifati wajah Nabi koyo luwes kok Nabi. Enggak. Kalau Nabi Yusuf disifati wajahnya bagus. Nek wong ana bayi apa iku? Nek duwe janin umur pira kuwi? 7 wulan dikon maca surat ben kaya Nabi. Lah iya. Kenapa kok lebih terkenal Nabi Yusuf? Ya karena kan tampanannya. Kalau dibanding Nabi, beliau itu laksana rembulan sing disawang enak, orang membuat silau. Tapi kalau Kanjeng Nabi seperti matahari, waduh, top di top Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekarang Sayyidah Aisyah lagi enggak? Iya, Nabi sinarnya Nabi Allahumma sholli ala Kanjeng Nabi kok nuril apa kuwi? Cahayane cahaya. Oh, ana cahaya, ana sing luweh apa nak? Terang timbangane kuwi. Disebut cahayane cahaya. Kenapa cahayane cahaya? Karena cahayanya yang ini lebih terang daripada cahaya yang itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa. Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah lagi, ya. Dalam riwayat disebut begini. Riwayat Imam Bukhari, enggak main-main. Serius. Wa kanat idza aradat al-hudura ma'a sahibatiha jaffafat min araqi jabini. Kalau Sayyidah Aisyah mau pertemuan PKK ya, atau dasa wisma bersama dengan teman-temannya, oke? Nabi apa? Sayyidah Aisyah mampir dulu ke Kanjeng Nabi. Nah, terus apa yang dilakukan? Kan Sayyidah Aisyah buka ini dilap ini, terus ditempel. Ini apa? Keringetnya tinggo parfum Sayyidah Aisyah. Riwayat ora cengengesan iki riwayat iki. Min araqi jabini sallallahu alaihi wasallam, dari apa? Keringete jabin apa? Bathuk ya bahasanya. Dahine Kanjeng Nabi wa tatayyabat bihi, dan minyakan kanggo kuwi mau keringet. Kowe pengen gelem ra disenengi karo bojomu. Carane kuwi mau eta. Bojomu, Mas arep kangen sukses. Top marga top. Aduh. Ya Allah. Lah delon bojomu ambune piye? Kira-kira Sayyidah Aisyah begitu kenapa nak? Kenapa? Karena keringetnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW keringet sing wangi zara. Keringetnya wangi. Keringet Nabi tangi dikit-dikit. Ya, bisa bayangkan nggak? Ini Kanjeng Nabi ora otok-otok nih. Kanjeng Nabi menungso tapi ora kaya basarun lakal. Kok dikandhake umbelen barang. Dianu sing peke. Umbel sing kaya ngopo? Oh diwira umbele padha. Ya dipikir dong. Ya toh? Beliau kayak orang. Ya beliau itu orang, tapi enggak seperti sampeyan maksudnya. Keringetnya wangi. Ini sah. Itu ya. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin.
Nabi di sini disebut faqan nabiyina. Nabi mengungguli para nabi. Para nabi itu siapa, Nak? Para nabi siapa? Para nabi itu ya tokoh-tokoh, orang top pada zamannya, pilihan-pilihan pada zamannya. Tapi pilihan-pilihan di zaman, di era masing-masing itu dilebihi oleh, berarti apa? Kanjeng Nabi top of the top. Nah, iya pasti. Paham dah? Fakon. Loh, gitu loh. Dadi nek wong juara apa? Kecamatan. Waduh, juara kecamatan yo top. Tapi kecamatan di Kecamatan Kasian. Kecamatannya Kasian, juara di Kecamatan Kasian. Jadi tidak begitu juara lah gitu. Paham nggak? Beda nggak juara di tingkat kecamatan dan juara olimpiade mamanya? Juara beda nggak? Beda loh. Kenapa? Karena lawannya itu loh. Kalau olimpiade itu tingkatnya dunia, sak ngalam dunia. Lah Kanjeng Nabi kira-kira ning ngono iki. Faqon nabiyina. Sing dikalahke sapa? Nabi Adam, Idris, Nuh, Sulaiman. Kabeh kalah. Masya Allah ya. Nek bahasa Arabe al asrafu minal asraf asraful jami. Wong sing hebat ngalahke wong hebat berarti wong iku mau paling hebate wong hebat. Ini Mas. Paham? Faqon nabiyyin. Nggih. Pertanyaan lagi saudara, kenapa di sini ada mengunggulkan? Seakan-akan Nabi ini diunggulkan dibanding yang lain. Nabi kok seperti diunggulkan? Seperti kok membeda-bedakan antara satu Nabi dengan Nabi yang lain. Padahal katanya, kata Quran, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan satu nabi dibanding nabi yang lain. Konteksnya berbeda. Tidak boleh membeda-bedakan satu nabi dibanding nabi yang lain dalam konteks karena masing-masing nabi punya misi yang sama, yaitu kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Tidak boleh dibeda-bedakan antara Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tidak bisa dibeda-bedakan, sama karena statusnya sama-sama utusane Gusti Allah. La nufarriqu baina ahadin mir rusul. Nah, konteksnya piye dalam ayatan ini? Konteksnya dalam bait ini melebihkan Nabi dalam hal-hal yang memang Nabi lebih hebat dibanding dengan para nabi. Dan konteks melebih-lebihkan ini boleh selama tidak kemudian mencacat yang lain. Tidak kok kemudian menganggap yang lain itu sepele. Enggak boleh kalau sampai di situ. Nabi sendiri ngendikan, la tufadiluni bainal anbiya. Ojo melebih-lebihkan aku dibanding-bandingkan dengan para nabi. Tidak boleh. Tapi itu dalam konteks kalau kemudian banding-bandingkan yang ujung-ujungnya menganggap yang lain itu kecil, yang lain itu cacat, yang lain itu tidak boleh. Tetapi dalam konteks ya bahwa memang ada kelebihan, itu tidak apa-apa. Nabi sendiri ngendikan begini, ya. Nabi bilang gini, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Nabi ngendikan, hadis sahih. Saya tidak dengan maksud untuk sombong loh ya. Aku tidak maksud sombong. Tapi aku adalah sayyidu waladi Adam. Saya ini top-tope menungso. Loh itu. La fakhra, tidak sombong loh ini. Tapi saya ini Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam konteks ini Allah ngendikan di dalam ayat tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahu darajat. Gusti Allah sendiri mengunggulkan satu nabi dibanding dengan yang lain. Contohnya lagi, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Gusti Allah mengunggulkan Nabi Adam, Nabi Nuh dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Mengunggulkan apa tidak? Berarti boleh. Kalau sekedar mengunggulkan dalam konteks tertentu. Mengunggulkan kok kemudian dalam konteks menganggap yang lain itu cacat, menganggap yang lain itu ada kekurangan, itu yang tidak boleh. Dalam konteks ini diperbolehkan sebagaimana dalam ayat, karena konteksnya ingin menyatakan keunggulan Nabi dibanding dengan yang lain apa? Fi khalqin wa fi khuluq. Dan beliau hanya menyatakan keunggulan Nabi tanpa menyebut kekurangan nabi-nabi yang lain. Jadi tidak ada masalah. Ini saudara. Yang pertama yang diunggulkan adalah fi khalqin. Tadi sudah saya berikan penjelasan. Wa fi khuluqin, dan ing dalam perilaku nih Kanjeng Nabi. Apalagi Kanjeng Nabi diutus, dan beliau diutus utamanya adalah memperbaiki akhlak. Ini Kanjeng Rasul. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karamin. Nabi-nabi tidak mampu mencapai tingkat derajat seperti Kanjeng Nabi, utamanya khususnya dalam bidang ilmu dan bidang kedermawanan. Tidak ada ilmunya nabi-nabi yang lain yang kok seimbang, kok melebihi, seimbang aja ndak. Yudhanu tidak mendekati saja tidak. Jadi ilmune Kanjeng Nabi dengan Kanjeng Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, adoe pol. Nanti kita lihat. Ya. Yang pertama di dalam soal ilmunya, ya, nanti kita lihat juga beberapa bait sudah ini ilmunya Nabi. Demikian juga dengan karom, kedermawanan Nabi. Apa hebatnya kedermawanan Nabi? Kalau ilmunya Nabi itu bilang, Nabi ngendikan, ana Madinatul ilmi. Aku kui kota ilmu. Pernyataan ini. Ana Madinatul ilmi. Top marga top. Aduh. Ini Kanjeng Nabi. Kalau soal kedermawanan, Masya Allah, Kanjeng Nabi diriwayatkan oleh sahabat Anas, masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an illa a'tah. Kedermawanannya Kanjeng Nabi, beliau dimintai apa saja mesti memberi apa yang jadi permintaan orang. Loh, dimintai apa wae dikai. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi duwe wedhus. Ana wong. Kanjeng Nabi, kula pek nggih wedhus kula suwun. Ya, kana. Ya Allah. Beliau punya apa kok dijaluk mesti dikekne. Ayo saiki tok pikir awakmu tok trepke ning awakmu dhewe-dhewe. Pelitmu kaya ngapa dibanding dermawane Kanjeng. Masya disile wae lho ora oleh. Masya apa meneh dijaluk lit. Nang ngene masyarakat ini ada yang keliru saudara-saudara. Orang utang itu kok
dianggap sesuatu yang tercela. Nggak boleh. Utang itu kan muamalah, utang itu kan pergaulan kita sesama kita. Ini bukan sesuatu yang cacat. Yang cacat adalah Anda utang, Anda nggak mau bayar utang. Itulah yang namanya cacat. Tapi nggak bisa dong disamakan semua orang, bener nggak? Nggak bisa. Utang itu tidak cacat. Itu amalia biasa, kayak Anda minjam setrika, Anda jaluk uyah, minta gula. Itu biasa pergaulan orang. Kalau sekolahan pinjam penghapus, biasa. Ini. Jadi pinjam itu bukan cacat. Yang cacat tuh Anda pinjam, Anda nggak nyaur padahal Anda punya. Itu namanya cacat. Ini. Kalau Kanjeng Nabi bukan masalah pinjam. Nabi itu diminta apa saja mesti memberi. Dan hebatnya Nabi, memberi apapun beliau tidak takut miskin. Oh, gitu. Beliau memberi apa saja, beliau tidak ada kekhawatiran. Bicara karo sampean, pelit to ora beda piye. Masya Allah. Ya Allah Gusti. Wis omah nggo panganan, panganane dele kamar, dele lemari. Oh jenenge pelit ya kuwi contone. Ya ya disebar supaya memberi kemanfaatan banyak orang. Top markotop. Ngono lho Nak. Ya Allah Gusti. Jadi kalau Kanjeng Nabi dermawan apa enggak gitu? Orang wedi miskin. Iya. Ini dermawannya Kanjeng Nabi. Yang terakhir saudara, kenapa yang disebutkan ini dua hal? Fi ilmin wa fi karamin. Disebutkan dua hal ini karena inilah ya, yang namanya dua hal ini merupakan dua hal yang paling utama. Dingendikake al ilmu ra'sul fadhail wal karamu ra'sul fawadil. Catat enggak? Al ilmu ra'sul fadhail. Ilmu itu adalah inti keutamaan. Intine keutamaan ki wong duwe ilmu. Wal karamu ra'sul fawadil. Kedermawanan adalah inti kelebihan. Kedermawanan adalah inti kelebihan. Al ilmu ra'sul fadail. Ilmu itu intinya keutamaan. Anda berilmu lebih hebat daripada yang lebih kaya daripada Anda, yang lebih kuat daripada Anda, yang lebih berkedudukan daripada Anda. Anda lebih. Buktine wong sing ilmu mesti ning ngarep. Wong sing duwe ilmu mesti ning ngarep. Sing duwe ilmu sing ceramah. Bener gak? Sing ceramah sing sugih apa sing duwe ilmu? Sing duwe ilmu. Nek ana wong sugih ceramah, kuwi wong sugih sing duwe ilmune kuwi sing ndadekke dene iso ceramah. Bener ora? Iyalah. Jadi ilmu kuwi intine keutamaan. Aja ora percaya, sampean kudu percaya. Nek sampean pelajar meneh kok. Jimate sampean di sini. Tambah sampean ilmune dhuwur, tambah sampean lebih utama. Wal karamu rasul fawadil. Sing jenenge kedermawanan adalah inti dari kelebihan. Ente punya kelebihan. Kelebihan Anda itu tidak ada artinya kalau Anda tidak dermawan. Benar? Oh sugih banget, tapi terkenal pelit. Sugih dadi ora mutu. Benar? Iya. Jadi kalau kita punya kelebihan, hebatnya kita ini mau memberikan kelebihan kita kepada yang lain. Itulah
kedermawanan. Anda lebih punya kelebihan, duwe ilmu akeh, tanggo dhewe. Nek ana wong njaluk ajar, ora tok ajari, iku jenenge kelebihanmu tidak ada gunanya. Anda sama tidak dermawan alias pelit. Ini sah. Dan dua-duanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Wa kulluhum mir rasulillahi mul tamisun bahri aw rasfan minat. Wa kulluhum utawi masing-masing nabi min rasulillah saking Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku multamisun mengambil, mencari. Masing-masing nabi mencari keutamaan dari nabi. Gharqan ing gharqan ini gini, setangkup bahasa Indonesianya. Jadi menggunakan kedua telapak tangan ini untuk mengambil air. Ini namanya gharqan. Akhdhul ma' bil yadi mil'ul kafi. Mengambil air dengan tangan dengan dikebai telapak. Jenenge apa? Gharqan. Minal bahri sangka lautan ilmu aurasfan utawa meneguk atau seteguk minad diami dari guyuran hujan. Diam jamak dari daimah huwa matorun. Rasfan itu akhdhul ma' bil fa. Jadi mengambil air dengan mulut, berarti meneguk air. Nah, terjemahan bebasnya masing-masing nabi laksana berupaya mendapatkan setangkup air dari samudra ilmu dan seteguk air dari guyuran hujan kedermawanan Kanjeng Nabi. Waduh. Ya, bait ini seperti menjadi dalil dari bait sebelumnya. Ya, kehebatan Nabi yang sedemikian hebat tuh gimana? Oh, menjadikan ya para nabi ingin mengambil ilmu dan kebaikan beliau. Pertanyaan saudara-saudara, kok bisa Nabi Muhammad, Nabi Khotamul Anbiya, Nabi yang paling terakhir, pemungkas, tetapi nabi-nabi yang lain kok pengen mengambil istifadah, mengambil kebaikan-kebaikan Kanjeng Nabi? Maksudnya piye? Ini bukan hanya di dunia seperti yang terlihat dalam kejadian Isra-nya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mi'raj-nya Kanjeng Nabi, di mana Nabi di situ ditemui, disowani para nabi datang kepada Kanjeng Nabi, dan Nabi itu, Nabi itu apa? Ngimami. Coba, loh, Nabi paling cilik loh, paling nom dikon, berarti hebat sekali. Terus kok bisa gambarannya? Kok ilmunya Nabi seperti laut, kedermawanan Nabi seperti air hujan, dan mereka punya ilmu hanya seperti apa? Seperti jubu itok wil, teguk luk. Aduh. Seteguk dibanding air hujan. Loh, kok ibaratnya kok koyo yo. Bener nggak? Coba dari mana? Wallahu a'lam. Ya, kemungkinan saudara-saudara, ya, ini kemungkinan yang benar. Kemungkinan
Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowan kepada Gusti Allah. Nabi itu nilii neraka. Neraka kados ngeten iki. Nabi nilii swarga. Oh, swarga. Nabi sowan karo Gusti Allah. Coba itu kalau diungkapkan dalam ilmunya, dalam pengetahuan Nabi yang kayak gitu diungkapkan, betapa ilmunya para nabi yang belum pernah sowan Gusti Allah, ilmunya bagaimana? Tidak ada bandingannya, tidak ada apa-apanya. Bener nggak? Ini sah. Loh kok bisa Nabi terakhir? Nabi sowan. Sementara yang lain tidak sowan. Lah sowan, waduh, kalau dideskripsikan luar biasa saudara-saudara. Ini ya. Jadi inilah saudara-saudara kenapa Nabi diberikan penghargaan sedemikian rupa. Karena kehebatan. Belum lagi nanti di akhirat. Umatnya nabi-nabi datang kepada Nabi. Umatnya Nabi Musa datang ke Nabi Musa. Nah, jaluk kaya Muhammad. Jaluk kaya Muhammad. Loh, dikon jaluk ning Kanjeng Nabi. Masya Allah. Ya, menunjukkan keunggulan, keistimewaan beliau dibanding para nabi. Ini saudara-saudara, ya. Wa waqifuna ladaihi 'inda haddihimi ilmi aw min syaklatil wa waqifuna, dan mereka berdiri diam ladaihi, di sampingnya Nabi, di sisinya Nabi, indah hadihim, pada batas mereka, pada derajatnya mereka masing-masing. Mereka tidak bisa berdekatan dengan Nabi, mereka berdiri berjejer-jejer sesuai dengan derajatnya masing-masing. Ya Allah, min nuqtatil ilmi, saking titik ilmu, au min syaklatil hikam, utawa saking syakal. Syakal apa? Garis-garis, fathah, syakal fathah, dhamma, tanwin, syakal tawi, sukun, syakal. Min syaklatil hikam, dari bentuk garis hikmah. Para nabi berdiri di sisi beliau sesuai dengan batas tingkatan mereka masing-masing. Nabi sing top mesti sing luwih cedhak karo nabi. Nabi sing rung patek top ning gone buri-buri kiai kampung ning buri-buri ning njaba-njaba kiai kampung. Laksana setitik ilmu atau sebaris kebijaksanaan Kanjeng Nabi. Jadi bandingane ya ngilmune Kanjeng Nabi dekne niku ming sak titik. Bak titik bak, tak titik loro tuk tuk, sak titik telu tuk tuk tuk. Masya Allah. Au min syaklatil sakal. Jadi kalau Nabi itu laksana huruf, para Nabi laksana syakal. Laksana titik dulu baru syakal. Huruf dulu, sampean kalau buat bak, titik dhisik apa kek dhisik? Kek sik apa titik sik? Bismillah. Sama titik sik terus tok. Sama nulis bismillah piye? Klewer-klewer sik tos set. Sin mim, ya toh? Baru dikasih sini kasih titik enggak? Bismillah enggak? Ya toh? Ar-Rahim. Alif ro, alif lam ro, ha, terus ki, terus mim, terus dikei titik ki carry apa? Carry. bar titik terus harokat, bener? Bar dikei titik baru dikasih. Apa sampe nek nulis harokat dhisik? Ya itulah bandingannya nabi-nabi dibanding dengan Kanjeng Nabi itu ilmu. Karena nabi-nabi itu seperti titik datangnya belakangan atau seperti harokat. Masya Allah, luar biasa. Ini
bandingan-bandingan antarane Kanjeng Nabi dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Besok insyaallah kita gali lebih dalam siapa keunggulan kehebatan Kanjeng Nabi. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu. Insyaallah besok kita lanjutkan. Semoga bermanfaat, semoga bisa difahami dengan baik. Nakhtatim bilhamdulillah.